Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang luas wilayah dan batas fisik Maluku. Nah, Kepulauan Maluku ini merupakan wilayah Nusantara Indonesia di bagian wilayah timur. Nah, Kepulauan Maluku ini berada di lempeng Australia yang berdekatan dengan Pulau Sulawesi di bagian barat, Papua Nugini di bagian timur, Timur Leste di sebelah selatan, dan Pulau Palau di bagian timur laut. Nah, Kepulauan Maluku ini memiliki kurang lebih 2.896 pulau yang persentase wilayahnya itu lebih besar ke wilayah perairan, yakni sekitar 90% dari keseluruhan wilayahnya. Dengan total luas wilayahnya itu sekitar 78.896,53 km persegi, sehingga kurang lebih luas wilayah perairannya itu ada luas wilayahnya 71.6,88 km persegi. Nah, secara administratif, Kepulauan Maluku ini terdiri dari dua provinsi, yaitu yang pertama Provinsi Maluku dengan ibu kota Ambon, dan Provinsi Maluku Utara dengan ibu kota Ternate. Nah, yang pertama Provinsi Maluku. Provinsi Maluku ini secara geografis berlokasi di antara garis meridian 2 derajat 30 detik sampai 9 derajat lintang selatan, dan di antara 124 derajat sampai 136 derajat bujur timur. Nah, Provinsi Maluku ini berbatasan langsung dengan Pulau Papua di sebelah timur dan Pulau Sulawesi di sebelah barat. Pada bagian selatan, pulau ini berbatasan langsung dengan Laut Arafura dan Samudra Indonesia. Nah, dan di bagian utaranya itu terdapat Laut Seram yang memisahkan provinsi ini dengan Provinsi Maluku Utara. Nah, luas wilayah Provinsi Maluku ini adalah sekitar 46.914,03 km persegi. Nah, dari luas ini dari luas tadi diketahui bahwa 90% dari keseluruhan provinsi Maluku ini adalah wilayah perairan, dan 10%-nya itu merupakan dataran pulau besar dan pulau kecil. Nah, yang kedua ada Provinsi Maluku Utara. Secara geografis, Provinsi Maluku Utara ini terletak pada 3 derajat lintang utara sampai 3 derajat lintang selatan, dan 124 derajat sampai 129 derajat bujur timur, serta terbentang dari utara ke selatan itu sepanjang 770 km, dan dari barat ke timur itu sepanjang 660 km. Nah, secara keseluruhan Provinsi Maluku ini memiliki luas wilayah seluas 31.982,5 km. Nah, dapat dikatakan bahwa wilayah perairan yang mendominasi wilayah ini sebesar 76,2%. Nah, pada wilayah perairan Provinsi Maluku Utara ini terdapat 1.474 buah pulau yang terdiri dari pulau yang berpenghuni dan ada juga pulau yang tidak berpenghuni, dan juga komposisi wilayah pulaunya itu uh, terdiri dari pulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan dan juga geologi Kepulauan Maluku. Pembentukan Kepulauan Maluku ini terjadi secara kontinu atau terus-menerus melalui penekanan dua lempeng Samudra Pasifik yang membentang di utaranya. Nah, penekanan dua lempeng di Samudra Pasifik ini sebagai akibat dari adanya anomali magnetik atau medan magnet bumi yang tidak beraturan, sehingga dia menarik lebih kuat lempeng-lempeng kecil di Samudra Pasifik yang sudah terpecah-pecah, sehingga mereka bergerak ke perairan Laut Maluku dan juga Kepulauan Sangihe. Nah, pembentukan daripada Kepulauan Maluku ini dimulai sejak 55 sampai 41 juta tahun yang lalu. Pada 55 sampai 41 juta tahun yang lalu, terbentuklah cikal bakal Pulau Maluku, yakni lengan Maluku Utara. Lengan tersebut terbentuk karena adanya zona subduksi antara lempeng Eurasia dan juga Indo-Australia. Kemudian pada 40 sampai 20 juta tahun kemudian, cikal bakal Maluku Utara mengalami pemekaran dan juga pelengkapan seperti
yang bisa kita lihat saat ini. Lalu pada 10 juta tahun yang lalu terbentuklah Pulau Maluku yang terdorong ke bagian atas permukaan akibat adanya pertemuan lempeng, sehingga menempati posisi yang berada di bagian timur daripada Laut Sulawesi. Pada bagian Maluku Utara, terutama pada bagian tengah dan utara, merupakan daerah pegunungan. Namun bukan pegunungan seragam, artinya terdiri dari bahan penyusun dan komposisi yang sangat bervariasi. Pada semenanjung timur laut ditemukan batuan bekuan, asam, basa, dan juga ultra basa, serta ditemukan batuan sedimen. Di semenanjung utara Pulau Halmahera terdapat barisan gunung api aktif dan non-aktif dengan bentuk dan struktur yang sangat khas. Pada bagian ini terbentang dataran sempit aluvial dari arah timur ke barat. Kawasan sepanjang barat Halmahera terbentang sejumlah pulau besar dan kecil yang dimulai dari Ternate bagian utara sampai Pulau Obi bagian selatan. Pulau-pulau kecil di bagian utara umumnya merupakan daerah vulkanik yang tersusun dari bahan andesit dan basaltis dengan lereng curam 30-45% sampai dengan sangat curam yaitu di atas 45%. Pulau Obi dibatasi oleh dua sesar, yakni Sesar Sorong Sula Utara yang terletak di bagian selatan dan Sesar Maluku Sorong yang terletak di bagian utara. Sesar normal yang terjadi di Pulau Obi diakibatkan oleh sentuhan tektonik antara batuan ultramafik dengan batuan yang lebih muda. Umumnya sesar-sesar di Obi berarah dari barat ke timur, barat laut ke tenggara, dan timur laut ke barat daya. Lipatan-lipatannya ini membentuk antiklin dan siklin yang secara umum sumbunya berarah dari barat ke timur. Pada bagian Maluku Selatan disusun oleh hasil kegiatan endapan laut dangkal berumur Plistosen sampai Holosen. Batuannya terdiri dari batuan gamping, napal, abut lumpur gamping, dan endapan aluvium. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pada proses pembentukan Kepulauan Maluku di bagian selatan ini merupakan hasil daripada pengangkatan, sehingga jenis batuannya berbeda dengan Maluku di bagian utara. Sejarah geologi Maluku Selatan dimulai pada zaman Miosen bawah yang masih berupa daerah laut yang mengalami pengangkatan. Hal ini dicirikan dengan pengendapan batuan gamping dan napal yang berlangsung sampai Miosen tengah. Pada zaman Miosen atas atau sampai Pliocene bawah terjadi pengangkatan dan lingkungan pengendapan berubah menjadi laut dangkal dengan adanya pengendapan batu gamping dan napal yang termasuk formasi Manumbai. Litologi di wilayah Kepulauan Maluku disusun oleh batuan yang terdiri dari batuan vulkanik, sedimen, dan endapan muda. Batuan akibat adanya kegiatan tektonik mengakibatkan adanya pelipatan, pensesaran, dan kegiatan magmatik atau hidrotermal, yang mana hal tersebut merupakan media yang potensial untuk pembentukan mineralisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk morfologi dari Pulau Maluku. Morfologi dari Pulau Maluku hampir sama dengan Pulau Sulawesi, yakni memiliki 4 lengan dan membentuk seperti huruf K, tetapi yang membedakannya dari skalanya. Pulau Halmahera sendiri memiliki luas sepertiga dari Pulau Sulawesi dan permukaannya memiliki luas 1/10 dari Pulau Sulawesi. Kepulauan Maluku ini memiliki topografi yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit, kecuali di daerah pantai timur di lengan tenggara, yaitu daerah banjir. Kepulauan Maluku juga memiliki pulau vulkanis dan pulau karang, dan sebagian lainnya merupakan dataran. Kondisi topografi dari Pulau Maluku juga beragam, mulai dari dataran rendah yang landai, dataran tinggi, perbukitan, pegunungan yang curam dan sangat curam, dengan bentuk wilayah mulai dari pantai, teras berbukit, dan pegunungan. Nah, kita telusuri mulai dari bentuk relief lautan di Pulau Maluku, yaitu ada palung dan gunung laut. Palung sendiri merupakan lembah yang sempit di dasar laut dan berdinding curam. Beberapa palung yang ada di Maluku diantaranya adalah Palung Weber, Palung Sangihe, Palung Banda, Palung Timor. Palung Timor sendiri memiliki kedalaman yaitu kurang lebih 3.300 meter.
Maluku juga dikenal dengan banyaknya gunung di bawah laut. Maka dari itu wilayahnya rawan terjadi gempa bumi dan tsunami. Yang kedua, kita lihat relief daratan di Maluku. Yang pertama, ada gunung-gunung, yaitu Gunung Binaya. Gunung Binaya sendiri tepatnya terletak di Pulau Seram, Maluku Utara, yaitu dengan ketinggian 3055 meter di atas permukaan laut. Yang selanjutnya adalah Gunung Gamalama yang terletak di Ternate dan juga sebagai pusat dari pulau tersebut. Yang ketiga ada Gunung Kanapus yang berada di Kepulauan Banda dengan ketinggian 658 meter di atas permukaan laut. Yang selanjutnya ada Gunung Dukono yang terletak di Halmahera Utara dengan ketinggian 1229 meter di atas permukaan laut. Yang selanjutnya ada Gunung Ibu yang terletak di Halmahera Barat dan memiliki tinggi 1340 meter di atas permukaan laut dan termasuk ke dalam gunung stratovulkanik. Yang selanjutnya ada Gunung Api Banda yang terletak di Kepulauan Banda, Maluku Tengah dengan ketinggian 641 meter di atas permukaan laut dan termasuk ke dalam tipe gunung api strato. Yang selanjutnya ada Gunung Gamkonora yang terletak di Halmahera Barat, Maluku Utara dan termasuk ke dalam tipe gunung strato. Yang terakhir ada Gunung Tadokoranu yang terletak di Maluku Utara yang memiliki tinggi 979 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya dilihat morfologi dari dataran rendah. Salah satu dataran rendah yang berada di Kepulauan Maluku yaitu namanya adalah Pulau K, yaitu berupa jalur kecil di sepanjang pantai. Selain itu juga ada dataran rendah lain di Kepulauan Maluku yaitu di Pulau Seram dengan kemiringan 0-3%. Bentukan morfologi lainnya yaitu lembah. Ada beberapa lembah yang terdapat di Kepulauan Maluku. Salah satunya yang pertama adalah Lembah Aliamato yang terdapat di Kampung Wulu yang berdekatan dengan Taman Nasional Manusela. Yang kedua ada Lembah Agro yang terletak di Desa Paso di Kota Ambon. Beberapa lahan di dekat Lembah Agro dimanfaatkan sebagai pertanian dan juga permukiman. Yang ketiga ada Lembah Manusela yang terdapat di Taman Nasional Manusela di Pulau Seram. Yang keempat adalah Lembah Wepo yang terletak di Pulau Buru dan dulunya terkenal sebagai tempat pembuangan narapidana yang diduga sebagai anggota dari PKI. Bentuk morfologi yang ada di Kepulauan Maluku lainnya yaitu bukit. Salah satunya yaitu Bukit Mas Bait, yaitu bukit tertinggi di Pulau K kecil dan merupakan tempat ziarah bagi umat Katolik. Bentuk morfologi lainnya yaitu pantai. Ada beberapa pantai yang terkenal yang berada di Maluku. Yang pertama ada Pantai Hunimua atau juga dikenal dengan Pantai Liang karena berada di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Yang kedua ada Pantai Natsepa yang terletak di Desa Suli, Maluku Tengah dan memiliki pasir berwarna putih. Yang selanjutnya ada Pantai Sopapei yang terletak berdekatan dengan Pantai Natsepa, hanya dipisahkan dengan bebatuan tebing karang. Yang keempat ada Pantai Ora yang terletak di ujung barat Teluk Sawai, Maluku Tengah. Yang kelima ada Pantai Jikumirasa yang terletak di Pulau Buru. Yang selanjutnya ada Pantai Nur Tafur yang terletak di Kepulauan K, Maluku Tenggara. Bentuk morfologi lainnya yang berada di Kepulauan Maluku yaitu dataran tinggi. Salah satu dataran tinggi yang terkenal di Kepulauan Maluku yaitu Gunung Kerbau. Tepatnya berada di Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat. Kerbau sendiri memiliki penampakan yang berbeda dengan gunung-gunung lainnya. Jika biasanya gunung-gunung lain ditanami dengan tanaman yang rimbun, tetapi di Gunung Kerbau relatif lebih pendek-pendek tanamannya sehingga
tampak seperti relatif gundul, dan juga lekukan-lekukan dari gunung terlihat jelas dan tegas. Selanjutnya kita lihat dari relief perairan yang berada di Kepulauan Maluku, yaitu ada danau. Ada beberapa danau yang berada di Pulau Maluku. Yang pertama adalah Danau Ablel yang terletak di Desa Ngilngof, Kecamatan Manye, Kabupaten Maluku Tenggara. Yang selanjutnya ada Danau Tolile yang terletak di Desa Solatakomi, Kecamatan Ternate. Yang ketiga ada Danau Galela yang termasuk sumber daya air tawar terbesar di Kepulauan Maluku Utara. Dan yang terakhir adalah Danau Rana yang terletak di Kabupaten Buru. Bentuk morfologi lainnya yaitu sungai. Beberapa sungai yang berada di Maluku, yang pertama ada Sungai Waiapu. Sungai Waiapu sendiri dimanfaatkan juga sebagai PLTA. Sungai ini terletak di Pulau Buru. Yang selanjutnya ada Sungai Eti yang terletak di Pulau Seram, Maluku. Yang ketiga ada Sungai Kawa atau Sungai Waikawa terletak di Pulau Seram dengan hilirnya yaitu di Laut Banda. Yang keempat ada Sungai Masiwang yang terletak di bagian timur Pulau Seram. Yang kelima adalah Sungai Salawi yang mengalir di utara tengah Pulau Seram dan merupakan habitat dari beberapa hewan liar seperti buaya, rusa, dan babi hutan. Yang keenam ada Sungai Sapulawa yang terletak di Kecamatan Taniwel. Dan yang ketujuh ada Sungai Tala yang mengalir di wilayah barat Pulau Seram. Bentuk morfologi lainnya yaitu laut. Yang pertama ada Laut Maluku yang terletak di sebelah barat Samudra Pasifik. Laut ini membatasi Laut Sulawesi di utara dan Laut Banda di selatan. Yang kedua ada Laut Banda yang secara administratif terletak di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Yang selanjutnya ada Laut Seram yang terkenal dengan luasnya mencapai 12.000 km persegi dan dikelilingi oleh banyak pulau, termasuk diantaranya Pulau Seram dan Pulau Papua. Yang terakhir ada Laut Halmahera yang berbatasan dengan Samudra Pasifik di utara, Pulau Halmahera di barat, Irian Jaya di utara, dan Laut Seram di selatan. Bentuk morfologi perairan yang terakhir ada selat. Yang pertama, selat yang terdapat di Maluku yaitu Selat Valentine yang diapit oleh Pulau Buno dan Pulau Pua. Tempatnya terletak di Kabupaten Pua Mual, Kabupaten Seram, bagian barat. Yang terakhir adalah Selat Capalulu yang terletak di Kepulauan Sula, Kabupaten Maluku Utara. Selat ini diapit oleh dua pulau yaitu Pulau Mangole dan Taliabu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunisa akan menjelaskan mengenai sosial budaya di Pulau Maluku. Yang pertama adalah adanya flora dan fauna di Maluku. Flora dan fauna di Maluku ini tergolong ke dalam kesatuan biogeografis Welles yang memiliki flora dan fauna yang khas atau yang endemik. Yang pertama dari flora di Maluku yaitu adanya anggrek larat. Anggrek larat ini termasuk satu dari 12 spesies anggrek langka yang dilindungi di Indonesia. Anggrek larat ini juga ditetapkan sebagai flora identitas Provinsi Maluku. Anggrek larat ini mempunyai batang yang berbentuk gada dengan pangkal yang berukuran kecil dan bagian tengah yang membesar dan ujungnya mengecil kembali. Dan yang kedua adalah Rafflesia allnordi. Rafflesia allnordi ini adalah merupakan suatu bunga bangkai terbesar dari 20 jenis Rafflesia yang ditemukan di Indonesia. Salah satunya itu adalah ditemukan di Maluku. Rafflesia ini merupakan sejenis bunga bangkai tanpa akar dan tangkai dan daunnya serta memiliki ukuran terbesar di dunia.
Ciri Rafflesia arnoldii ini bentuknya yang melebar dan berwarna merah hati serta bertotol-totol. Ketika mekar, bunga ini mencapai diameter sekitar 1 meter dan tinggi mencapai 50 cm. Bunganya memiliki 5 mahkota. Dan flora di Maluku yang ketiga adalah ebony. Ebony ini adalah spesies kayu yang berupa pohon berbunga yang tersebar di Pulau Sulawesi dan Maluku. Pohon ebony ini tergolong kuat dan berumur panjang. Dan yang selanjutnya mengenai fauna di Maluku. Yang pertama adalah bunga Nuri Raja Ambon. Bunga Nuri Raja Ambon ini adalah menjadi bunga khas Maluku. Bunga berparuh bengkok yang sering disebut Nuri Raja ini memang ditetapkan sebagai fauna identitas Provinsi Maluku. Burung yang mempunyai badan sepanjang 35 cm ini memiliki bulu yang semarak dan mencolok dengan kombinasi warna merah, hijau, dan biru. Bulu pada kepala dan dada Nuri Raja Ambon ini berwarna merah. Sayapnya berwarna hijau, sedangkan bagian punggung bagian atas berwarna merah. Burung Nuri Raja Ambon ini merupakan hewan endemik yang hidup di Pulau Ambon, Seram, dan wilayah Maluku Tengah lainnya, serta wilayah Maluku Utara. Seperti Pulau Halmahera, burung Nuri Raja Ambon ini mendiami hutan-hutan, hujan daratan rendah, dan perkebunan hingga ketinggian 1.400 meter di bawah permukaan laut. Yang kedua adalah kuskus. Kuskus adalah hewan endemik berkantung yang tergolong Marsuptalia. Berdasarkan beberapa sumber, penyebaran kuskus terbesar hampir di seluruh Indonesia bagian timur. Hewan berkantung ini termasuk dalam famili Phalageridae. Kuskus memiliki ekor yang panjang dan kuat yang dapat membantunya saat memanjat pohon. Matanya bulat, telinga kecil, memiliki bulu yang tebal mirip wol dengan warna yang beragam sesuai dengan genusnya masing-masing. Menjadi keunikan tersendiri dari satwa Marsupialia ini. Pada betina terdapat kantung sebagai tempat menggendong anaknya. Dan yang ketiga adalah ada soa-soa. Soa-soa ini merupakan kadal air yang bisa dibilang yaitu biawak yang mempunyai panjang tubuh kurang lebih 34 cm. Panjang keseluruhan termasuk bagian ekor yaitu 75 cm. Dan yang selanjutnya saya akan membahas mengenai mata pencaharian yang berdasarkan region di Maluku. Mata pencaharian di Kepulauan Maluku ini meliputi adanya dataran rendah, berbukit, dan gunung, yaitu akan menghasilkan mata pencaharian yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Selanjutnya mengenai pakaian adat di Maluku. Pakaian adat Maluku yaitu baju cele atau juga disebut juga kain salele adalah pakaian tradisional Maluku berupa kain tebal namun tetap nyaman dikenakan. Ciri dari baju khas Maluku ini adalah berwarna merah. Seperti merah dengan kombinasi garis berwarna emas atau perak. Baju adat ini merupakan baju adat resmi Maluku yang biasanya dikenakan saat upacara adat. Pada saat pesta maupun pernikahan, pria Maluku mengenakan baju adat berbentuk jas dengan bagian dalam memakai kemeja. Bagian bawahnya berupa celana panjang dengan warna sesuai dengan baju bagian atas. Untuk penampilan yang lebih elegan, alas kaki menggunakan sepatu pantofel dengan warna yang diserasikan.
Baju cele untuk wanita merupakan kombinasi kain, sarung, tenun, dan kebaya yang memiliki warna seragam. Sama seperti pria, wanita juga menggunakan alas kaki berupa sepatu pantofel. Para wanita juga menambah riasan serta beberapa aksesoris. Para wanita juga menambahkan riasan serta beberapa aksesoris konde, kakuping, bunga ron, sisir konde, dan kain lenso. Yang kedua, adanya tarian tradisional khas Maluku, yaitu tari lenso. Tari lenso adalah salah satu tarian tradisional dari daerah Maluku. Tarian ini merupakan tarian yang dibawakan oleh para penari wanita dengan menggunakan sapu tangan atau selendang sebagai ciri khas dan atribut menarinya. Tari lenso merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku dan sering ditampilkan di berbagai acara yang bersifat acara adat, acara hiburan, maupun acara pertunjukan. Tari lenso ini biasanya lebih difungsikan sebagai tarian penyambutan. Tarian ini juga dapat dimaknai sebagai ungkapan selamat datang dan rasa gembira masyarakat dalam menyambut tamu. Hal ini bisa dilihat dari ekspresi dan gerakan tarinya yang lemah lembut. Selanjutnya itu adanya rumah adat, yaitu rumah adat Baileo. Rumah adat Baileo ini merupakan rumah adat tradisional dari Maluku. Rumah adat ini berperan penting untuk sebagai tempat bagi para tetua untuk berdiskusi, membahas isu-isu penting terkini. Rumah adat ini yang dibuat dengan model panggung ini dibangun tanpa menggunakan dinding. Selain itu, rumah adat ini dikelilingi rumah adat Baileo terdapat banyak ukiran dengan motif 2 ekor ayam berhadapan dan diapit oleh 2 ekor anjing di kedua sisinya. Selanjutnya adalah makanan khas Maluku. Makanan khas yang pertama dari Maluku adalah papeda. Papeda ini berbahan dasar sagu dan mempunyai tekstur yang kenyal, menyerupai gel atau lem berwarna putih bening. Papeda ini merupakan makanan yang disakralkan dalam ritual perayaan masa pubertas seorang gadis. Masyarakat Papua maupun Maluku dan sekitarnya menjadikan papeda ini sebagai makanan pokok. Makanan yang kedua adalah ikan kuah kuning. Ikan kuah kuning adalah olahan ikan. Ini biasa disajikan bersama dengan papeda, makanan pokok masyarakat Maluku dan Papua yang terbuat dari sagu. Namun selain papeda, ikan kuah kuning juga dapat disantap dengan nasi putih hangat. Ikan kuah kuning merupakan salah satu menu tradisional andalan dari Maluku. Sesuai dengan namanya, yaitu ikan kuah kuning, kuliner ini memiliki warna atau kuah yang berwarna kuning yang menggugah selera. Warna yang dihasilkan ini yaitu terbuat dari kunyit. Dan makanan khas yang ketiga yaitu dabu-dabu. Ikan dabu-dabu mentah sebenarnya dabu-dabu sendiri itu yang berarti sambal. Jadi dabu-dabu mentah artinya sambal mentah. Dabu-dabu biasanya disiramkan di atas ikan bakar. Rasa ikannya sendiri dibuat sangat original tanpa mengoleskan banyak bumbu. Biasanya ikan ini hanya dibumbui dengan garam yang kasar dan perasaan jeruk nipis. Selanjutnya yaitu senjata tradisional Maluku, yaitu parang salawaku. Parang salawaku ini merupakan sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku yaitu perisai.